Pertanyaanmu apa sekarang? Saya mau kembali melanjutkan pertanyaan dari Ananda Maurin yang di Zoom itu, Kak. Mm-mm. Katanya kan yang menulis Alkitab itu kan para nabi, para rasul, ya kan? Mm-mm. Mereka kan manusia. Nah, itu kan mereka kan berarti kan agak sempurna kan, Kak? Loh, terus yang menulis kitab itu siapa dong kalau bukan para nabi dan para rasul? Nah, iya kan saya Jadi Tuhan bilang, yang nulis gitu. Tuhan tukang tulis dong jadinya bukan gitu. Kak, kan saya belum Jadinya, melanjutkan. gimana? Maksud saya itu kan kan para nabi dan para rasul kan nggak sempurna kan secara secara sikap pasti pernah berdosa kan, nggak sempurna suci gitu kan Kak, nggak suci 100% gitu kan Kak. Nah berarti pasti mereka kalau menulis kayak Injil, Alkitab itu pasti ada kesalahan teknis gitu. Berarti Alkitab itu bisa disimpulkan nggak 100% benar kan Kak? Saya mau tanya kamu agamanya apa? Saya Islam lah Kak. Yang penulis Al-Quran siapa? Para nabi, para rasul. Para nabi dan para rasul. Siapa saja yang menulis Al-Quran? Kalau kamu bilang para nabi dan para rasul. Ayo, siapa? Para ustadz-ustadz. Oh, para ustadz yang nulis kitabmu. Oh, baru tahu saya ternyata ustadz. Nah, kamu tadi mengatakan bahwa yang menulis Alkitab itu adalah para nabi dan para rasul. Kamu bilang mereka kan manusia biasa, berarti kan ada kesalahan teknis dong. Nah, sedangkan kitabmu aja kamu bilang yang nulis ustadz. Mana lebih tinggi jabatan ustadz daripada nabi dan rasul? Tentu saja nabi dan rasul dong dibanding ustadz. Nah, Tapi lalu kan, kamu salahkan kitab kami. tapi kan mereka kan menubuatkan Al-Quran itu kan dia karena mereka melihat langsung Kak kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, jadi ustadz itu pernah melihat Tuhanmu. Mereka mendengar langsung suara Tuhanmu, makanya ditulis kitabmu. Para ustadz itu ya. Ya karena mereka dapat penglihatan Kak. Oh, jadi para ustadz itu melihat penglihatan. Siapa aja itu? Ustadz apa aja itu? Saya juga pengen tahu nih ya. Ternyata saya baru tahu. Ternyata yang nulis kitabnya saudara kita ini adalah ustadz ya, para ustadz. Ustadz mana aja itu saudariku? Hah? Kalau bertanya, Ustadz mana aja yang nulis kitabmu itu? Ustadz Nandar yang nulis di bawah. Aku baca timing di bawah ya. Ada yang bilang Ustadz Ustadz Nandar. Nandar Kak. Ustadz Nandar. Oh, jadi Ustadz Nandar yang nulis kitabmu. Settingan ini saya nggak kenal sih Napi Aman ini siapa. Baru tahu saya ternyata si Ustadz Nandar yang nulis kitabmu ya. Ya sudahlah, kalau begitu cantik. Nah ingat, kalau Alkitab itu memang ditulis oleh para nabi dan para rasul. Siapa saja mereka? Nabi Musa, Nabi Samuel, Nabi Yesaya, Nabi Yeremia, Nabi Yeskiel, Nabi Yunus, ya, Raja Daud, Raja Sahabat Salomo. sahabat Dengar dulu, dengar dulu, dengar dulu, ya. Itu yang menulis Alkitab. Rasul Paulus, Rasul Petrus, Rasul Yohanes, ya, Rasul Matius, Rasul Lukas, Rasul ya Markus, kan Rasul juga Markus. manusia Kak. Manusia kan pernah berdosa nggak sempurna. Terus bagaimana dengan Ustadz yang menulis kitabmu? Mana lebih Tapi tinggi jabatan Ustadz apa Nabi? Hmm? Halo, kamu mengatakan Nabi itu manusia juga. Bagaimana dengan Ustadz? Kan mereka manusia juga yang menulis kitabmu, saudariku. tapi kan dia lebih mendalami ilmu agama. Hah? Dari mana kamu tahu mendalami ilmu agama? Kamu tahu nggak arti Nabi itu apa? Nabi itu artinya pelihat, juru bicara Allah. Apakah Ustadz artinya juru bicara Allah? Tapi kan belum belum tentu semua para nabi benar Kak. Aduh, kayaknya kamu kurang belajar ya. Dalam Begini saja deh, cantik ya.
Silahkan imani aja kitabmu. Kalau kamu imani penulis kitabmu itu adalah ustadz, Ya, saya terserah. memang mengimani, Kak. Saya nggak pernah memberontak iman saya. Saya memang mengimani Al-Quran yang saya lihat, yang saya Begini, enggak. Maksud saya gini, penulis kitabmu aja kamu bilang para ustadz. Sedangkan Alkitab ini telah nulis para nabi dan para rasul. Pasti lebih tinggi jabatan rasul dah daripada ustadz. Lebih tinggi jabatan rasul dan nabi dibanding pendeta atau pastor. Jadi mereka yang nulis itu. Kalau kamu aja mempermasalahkan penulis Alkitab aja yang ditulis oleh nabi, kenapa kamu nggak tanya dulu nih kitabmu yang kamu bilang penulisnya adalah para ustadz? Ya udah, saya kan punya pandangan sendiri, Kak, tentang kitab saya. Sedangkan saya tanya pandangan Kakak, kalau misalkan yang saya tanyakan sebelumnya itu jawabannya apa, Kak, gitu loh, Kak. Iya, cantik kan saya bilang penulis Alkitab itu adalah para nabi dan para rasul, di mana mereka menulis kitab itu bukan berdasarkan hasil pemikiran mereka, tetapi Tuhan Yesus yang memerintahkan, seperti Iya, apa yang tertulis. Kak. Sebentar dulu, kamu dengar dulu ayatnya ya, yang tertulis di Keluaran 24 ayat. Bentar dulu, sorry ya, saya lihat dulu ayatnya ya, bahwa Tuhan Yesus yang memerintahkan mereka untuk menuliskan firman itu. Keluaran 34 ayat 27 ya. Tuhan Yesus berfirman, tuliskanlah segala firman ini, sebab berdasarkan firman ini telah kuadakan perjanjian dengan engkau dan dengan Israel. Kemudian Yeremia 30 ayat 2, beginilah firman Tuhan Allah Israel, tuliskanlah segala perkataan yang telah kufirmankan kepadamu itu dalam satu kitab. Lalu di Wahyu 21 ayat 5, Tuhan Yesus berfirman, tuliskanlah karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Jadi mereka itu menulis firman Tuhan Yesus yang mereka dengar gitu, cantik. Bukan Ya, tulisan mereka sendiri, bukan hasil pemikiran mereka sendiri. Sehingga iya, memang Kak. Alkitab Itu itu kan mereka adalah, kan berdosa kan, Kak. Mereka berdosa nggak? iya, tapi kan Kenapa? mereka begini, mereka memang dulu berdosa, tapi setelah mereka itu hidup dalam Tuhan Yesus, mereka disuci. Karena ada Tuhan Berarti Yesus yang kalau mereka mengampuni suci, segala mereka dosa-dosa mereka. sempurna. Berarti kalau Ya, mereka suci, mereka sempurna. para nabi dan para Berarti rasul mereka itu sempurna. seperti Tuhan dong. Mereka bukan seperti Tuhan, tapi mereka sudah disempurnakan, sudah disucikan oleh darah Tuhan Yesus Kristus. Iya, mereka kan suci, sempurna. Berarti mereka sama seperti Tuhan setelah disucikan itu. Samanya dari mana? Kan Tuhan Yesus yang menyempurnakan dan menyucikan mereka. Hah? Jadi seperti itu ya, jelas. Cara kodrat kan berarti sudah berbeda, Kak. Sudah sama. Aduh. Jadi jelas ya, 2 Timotius 3:16, segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah. Jadi Alkitab itu tulisan dari Allah. Ya, bukan tulisan manusia. Memang Tuhan Yesus itu memakai manusia untuk Kok menuliskan tulisan segala Allah? firman-Nya ini. Ya kan ini segala tulisan Bukannya yang Tuhan itu diilhamkan roh ya, oleh Kak? Allah. Memang kok bisa menulis? Iya, belum tahu kamu ya kalau Tuhan Yesus itu menulis dengan jarinya yang maha kuasa ya. Oke, nih saya baca ya. Yesus itu hidup Haleluya. berapa tahun, Kak? 33 tahun bukan kalau nggak salah. Tuhan Yesus itu hidup kekal abadi selama-lamanya ya. Wahyu 1 ayat 17 Enggak, sampai Kak. Maksud 18. saya itu dia hidup di dunia itu selama berapa tahun? Tuhan Yesus menjadi manusia hanya 33 selama tahun kan, Kak? 33 tahun ya. Nah, Tapi Tuhan Yesus memang bisa menulis Alkitab selebar itu, sepanjang itu, selama 33 tahun, sepanjang umurnya. Dia tulis sendiri semuanya. halo. Berarti dia mengarang loh, Kak. Aduh, Nabi Aman. Kayaknya kamu kurang nyambung ya. Tadi saya sudah jelaskan, Alkitab itulah segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah. Jadi para nabi dan para rasul itu hanya menuliskan. Berarti Allah yang menulis sendiri. Kan Allah itu roh, Kak. Dia tidak bisa menulis dengan tangannya sendiri. Makasih saudariku ya. Tuhan Yesus Kristus memberkatimu dan mengasihimu.